Shenling, apa yang kamu lakukan? Xiao Yu. Sekarang, hanya kamu yang bisa menggantikan Linger untuk menikah ke keluarga Li. Lagi pula, kamu juga sedang menganggur, bermain-main dengan robot-robot rusak itu di kamar. Lebih baik berkontribusi pada keluarga Shen. Kalau bukan karena aku, apa kamu pantas menikah ke keluarga Li yang sudah ratusan tahun? Bahkan keluarga biasa pun tidak akan melirikmu, kan? Kalau bukan karenamu, kakiku juga tidak akan lumpuh. Dasar wanita sialan, kamu hanyalah kantong darah yang dibesarkan ayah ibu untukku. Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku. Lihatlah kamu ini. Dengan tuan muda keluarga Li, yang satu lumpuh, yang satu tunanetra. Kalian memang sangat cocok ya. Teknologi chip AI milik grup Li telah mencapai terobosan baru, bersinar terang di festival musim semi. Kabarnya, keluarga Li akan segera melakukan pernikahan dengan keluarga Shen. Mau menikah atau tidak? Jika kamu tidak mau menikah, aku akan segera mengirimmu untuk bertemu dengan orang tua kamu yang sudah meninggal. Shenling, kamu gila. Orang-orang keluarga Li akan segera datang. Tuan muda, ini adalah keluarga Shen. Namun, aku dengar Nona Shen tidak suka karena mata Anda sakit dan dia membuat keributan besar. Apakah Anda yakin ingin? Tolong, Mau menikah atau tidak? tolong aku. Shenling, kamu gila. Shen Weiyu, kamu ditakdirkan seumur hidup untuk diinjak-injak olehku seperti sampah. Katakan, menikah atau tidak? Di mana pengantinnya? Aku adalah Linanting, datang untuk menjemput istri baru aku. Tuan Muda Li. Li Nanting, dia ternyata begitu tampan. Tuan Muda Li. Ini putri kesayangan aku, pengantin hari ini. Tuan muda keluarga Li berpenampilan menarik. Sayangnya, dia tunanetra. Halo aku. Pengantin hari ini Shen Weiyu. Nyonya Shen, bukankah keluarga kalian hanya punya satu putri, Shenling? Itu, perjanjian pernikahan antara keluarga Li dan keluarga Shen, mengatakan Tuan Muda Li dan Nona Shen. Tetapi keluarga Shen memiliki 2 putri. Xiao Yu ini kakinya sedikit sulit digerakkan, jarang keluar rumah, jadi banyak yang tidak tahu. Linger kami bahkan belum lulus kuliah. Jadi perjanjian pernikahan ini hanya bisa dipenuhi oleh kakak dia. Kakinya sulit digerakkan, kalian sengaja. Tuan muda Li, tolong aku. Tolong aku. Tuan muda, Nona Shen ini kakinya tidak berfungsi dengan baik, butuh kursi roda untuk bergerak. Sebaiknya kita kembali dan berdiskusi lagi dengan Pak Tua tentang calonnya. Sebelumnya, orang keluarga Li yang akan memenuhi janji pernikahan dengan kami adalah Tuan Muda kedua. Kalian yang pertama mengganti orang. Tapi, Sudah, begini saja. Mau kemana? Mengadakan pernikahan. Li Nanting ini ternyata sebegitu jantannya. Sungguh menguntungkan Shen Weiyu. Tetapi, bagaimana mungkin keluarga Li mau menerima wanita lumpuh? Shen Weiyu, tunggulah disiksa. Kalau aku tidak berpura-pura tidak mau.
Mereka pasti tidak akan mudah membiarkanku menikah. Sekarang dengan latar belakang keluarga Lee, keluarga Shen pasti tidak akan berani semena-mena lagi padaku. Harta kekayaanku di luar negeri juga bisa dipindahkan kembali. Kamu bisa melihat Kenapa? Apa kamu tidak percaya aku tidak bisa melihat? Atau kamu tidak mau menikah dengan tunanetra sepertiku? bukan. Hanya saja, caramu memasang sabuk pengaman tadi terlihat sangat cekatan, tidak seperti orang yang tidak bisa melihat. Banyak gerakan setelah diulang ribuan kali akan menjadi memori otot. Dulu dia buta karena kecelakaan mobil. Aku pernah mendengar Saatnya dalang dari kecelakaan mobil itu untuk membayar mahal. guru, aku telah meninggalkan keluarga Shen. Guru, aku telah meninggalkan keluarga Shen. Ponsel tuan muda kami telah melalui penanganan khusus. Informasi teks bisa diubah menjadi suara melalui AI. Ternyata begitu. Lagi pula, keluarga Lee kami adalah pemimpin AI di kota di. Jika ayah masih hidup, industri AI di kota di mungkin akan terlihat berbeda. Sayang, lihat apa ini? Robot kecil. Ini adalah robot Vivi. Di dalamnya, ayah merekam citra dirimu. Setiap kali melihatmu, dia akan langsung mengenalimu. Ayah ingin Vivi menggantikan ayah menjaga putri kesayangan ayah dengan baik. Terima kasih, Ayah. Ayo. Sudah sampai. Keluarga Lee memang pantas disebut keluarga kaya yang telah berdiri selama ratusan tahun. Vivi. Hentikan. Dari mana datangnya orang ini sampai berani ke rumah keluarga Lee untuk mengemis? Ada apa? Pak Tua sudah datang. Mengapa Vivi bisa berinisiatif mencari gadis ini? Robot Vivi yang dikembangkan ayah ternyata ada di keluarga Lee. Dulu Vivi demi melindungiku menyerang Shen Ling. Bukankah seharusnya orang-orang keluarga Shen mengambilnya dan membongkarnya? Bukankah kalian bilang pergi ke keluarga Shen untuk menjemput nona besar? Kenapa malah membawa pulang orang lumpuh? Benar, aku pernah bertemu nona keluarga Shen di perjamuan. Dia sehat-sehat saja. Dia adalah nona besar dari keluarga Shen. Nona kedua keluarga Shen masih lagi kuliah, jadi sengaja mengirim nona besar untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Apa keluarga Lee boleh dimasuki oleh siapapun? Mereka berani mengirim orang seperti ini untuk mempermainkan kita. Kamu jangan emosi dulu. Meskipun dia anak angkat, bukankah dia tetap nona keluarga Shen? Tentu saja kamu membela keluarga Shen.
Kalian berdua demi bisa dekat dengan keluargaan, melemparkan pernikahan keluarga Shen kepada Nanting. Sekarang bagus mereka juga mengirimkan seseorang sebagai pengganti. Seorang tunanetra menikahi orang lumpuh. Apakah mereka masih menganggap keluarga Li kita kurang memalukan? Kamu boleh menghinaku, tapi kalau bicara tentang Li, Tuan Muda, sebaiknya kamu berhati-hati dengan ucapanmu. Perjodohan ini memang tidak pantas. Nanting, hantar balik nona keluarga Shen ini. Nanting, hantar balik nona keluarga Shen ini. Tidak bisa. Kalau aku dipulangkan oleh keluarga Li, keluarga Shen pasti akan menyalahkanku dan tidak akan memaafkanku begitu saja. Kakek, yang lebih dulu ganti calon pernikahan adalah keluarga Li. Lagi pula, aku ini anak angkat keluarga Shen, jadi secara resmi, aku juga putri keluarga Shen. Selain itu, acara pernikahan sebentar lagi akan dimulai jika pertunangan dibatalkan sekarang. Keluarga Li juga akan menjadi bahan ejekan orang lain. Gadis ini cukup berani. Untuk orang seperti Nanting, mungkin justru sebuah hal baik. Urusan ini tetap kita serahkan pada keputusan Nanting. Nanting, apa keputusanmu? Aku tidak bisa kembali ke keluarga Shen. Kalau Li Nanting sekarang menarik kata-katanya, urusan ini akan jadi rumit. Karena aku sudah memutuskan untuk menikahinya, aku tidak akan mengingkari janji. Jika dia tidak keberatan, aku pasti akan setia dan tidak akan meninggalkannya. Baiklah, kalau begitu pernikahan ini kita tetapkan saja demikian. Begitu waktu yang baik tiba, pesta malam dimulai. Aku akan mengumumkan pernikahan kalian. Kamu mau minum? Tidak, terima kasih. Nantinya, denganmu yang merawat Nanting, aku akan tenang. Ayah, hari ini yang datang semua teman lama keluarga Li membiarkan wanita ini muncul terlalu mempermalukan nama keluarga Li, bukan? Cukup. Mulai sekarang, dia juga anggota keluarga Li. Jangan panggil dia dengan sebutan tidak sopan lagi. Sudahlah Aziz, jangan berteriak lagi. Ayah, begini, Li Si juga memikirkan kepentingan keluarga Li. Jueming susah payah akhirnya berhasil mengundang Master AI misterius King Yuan. Apa? Jueming benar-benar berhasil mengundang Master King Yuan? King Yuan, kapan mereka mengundangku? Master King Yuan itu orang yang sangat misterius. Keluarga Li selalu ingin merekrutnya ke dalam tim pengembangan AI kami. Tapi meskipun sudah menghabiskan banyak tenaga dan biaya, kami belum pernah menemukannya. Seharusnya ada kesalahpahaman komunikasi dengan pihak Yayasan Amal. Mereka pasti tidak akan menyetujui hal ini atas nama aku. Identitas King Yuan ini, bahkan guru aku pun belum tahu, apalagi mengungkapkannya di depan umum. Nanting itu tunanetra ya sudah, tapi dia juga membawa orang lumpuh sebagai beban. Jika mendorongnya keliling ruangan, bagaimana kalau menabrak orang dan membuat malu di depan Master King Yuan? Itu akan merepotkan. Kakek, ini adalah pesta yang diadakan untuk pertunangan aku dan Wei Yu. Bagaimana mungkin dia tidak hadir? Menikah dengan Li Nanting hanyalah siasat sementara. Tidak hadir di pesta semacam ini tidak masalah. Tidak apa-apa, aku tidak pernah menghadiri pesta. Aku tidak pandai bergaul, lebih baik tidak ikut. Cucu menantu aku ini ternyata sangat bijaksana. Baik, sudah diputuskan. Kalian atur penyambutan Master King Yuan. Baik, Ayah. Nanting, maukah kamu mengantarku kembali ke kamar? Baik. Apakah kamu tidak senang? Dengan begini, aku tidak bisa secara terbuka memperkenalkanmu kepada semua orang. Sama seperti di keluarga Shen, tidak ada yang mengenalmu. Oh, ternyata karena itu. Aku tidak peduli. Tapi aku peduli. Kamu adalah istriku, jadi seharusnya kamu berdiri di sisiku dengan bangga, tidak perlu menghindar dari siapapun. Kenapa begitu baik padaku? Kita baru pertama kali bertemu. Karena sudah memutuskan untuk menikahimu. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Caranya hidup dengan santai, selalu membuatku lupa bahwa dia itu tunanetra. Kamu bisa meminta pengurus Li untuk mendorongku. Kenapa? Kamu tidak percaya kalau aku bisa menjagamu dengan baik? Bukan. Tenang saja. Setiap sudut rumah ini,
Setiap posisi dan berapa langkah yang dibutuhkan sudah terekam di dalam otakku. Bahkan tanpa tongkat tunanetra, aku bisa berjalan bebas tanpa hambatan. Tidak perlu menggunakan obat lagi, matanya sudah pulih sepenuhnya. Bagus sekali, Tuan Muda yang penuh semangat itu sudah bisa kembali. Selama aku belum berhasil menjatuhkan mereka, aku harus tetap pura-pura tidak bisa lihat agar mereka lengah. Ye Feng, ukur dan hitung berapa langkah yang dibutuhkan di setiap belokan dan lokasi di rumah ini. Baik, 26 langkah. Kita sudah sampai di kamar kita. Kamu. Robot kecil ini sama seperti milikku. Dulu hanya dibuat dua, mereka adalah sepasang. Ternyata yang ini ada di tangannya. Kamu juga menyukai King Yuan? Kakek yang suka. Dia sangat mengagumi Master King Yuan. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan teknologi AI mengalami stagnasi. Dia juga yang paling diharapkan untuk memimpin AI keluarga Li menjadi lebih maju. Jadi, Tuan Muda kedua mengundang Master King Yuan datang. Itulah mengapa kakek begitu bersemangat. Benar. Master King Yuan sangat misterius. Dia juga belum pernah tampil di depan publik. Kita bahkan tidak tahu apakah dia pria atau wanita. Sebelum aku bisa membersihkan nama ayah, aku tidak bisa mengungkapkan identitas aku di bidang AI. Kamu kenal Master King Yuan? Tidak. Kalau begitu, istirahatlah dulu. Ada apa? Kaki aku terbentur di rumah keluarga Shen. Bagian mana yang terluka? Bagian mana yang terluka? Cuma lutut dan paha. Sakit? Tidak apa-apa, oleskan obat juga sembuh. Baik. Aku ambilkan kotak obat untukmu. Ini kotak obatnya. Obati lukamu sendiri. Baik. Aku akan tetap di sini. Panggil aku kalau butuh apa-apa. Tidak kusangka, Tuan Muda Li ternyata cukup polos. Mengujiku. Tidak apa-apa, lagi pula dia tidak bisa melihat. Ini satu-satunya pakaian yang layak kupakai, jangan sampai kotor. Dia mau melakukan apa? Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Buku ini tidak kupegang dengan benar. Pakaian yang kusiapkan untukmu ada di lemari. Baik. Dia benar-benar berani, tidak berpura-pura lagi. Memang benar tidak dapat melihat. Dengan begini, tindakanku nanti akan jauh lebih mudah. Tidak mempercayaiku, tapi berani bertindak seperti itu.
Nona Shen Weiyu sering diam-diam menghubungi tabib tua Jin. Menurut tabib tua Jin, kakinya sebenarnya sudah hampir pulih. Jika sering berolahraga, pasti akan pulih sepenuhnya. Melalui kejadian ini, sepertinya lebih baik melindunginya di sisiku. Bagaimana rencana pernikahannya? Li Jueming sudah menjalin hubungan dengan putri keluarga Li dan membujuk Pak Tua untuk meminta Anda menggantikannya menikahi nona keluarga Shen. Setelah keluarga Shen tahu Anda tunanetra dan tidak akan pernah bisa menjadi pewaris keluarga Li, sudah protes berkali-kali. Tuan muda, mengapa Anda tidak mengakui diri Anda pada nona Shen Weiyu? Bagaimana Anda tahu dia pasti akan setuju untuk menikahi Anda yang tunanetra? Demi keselamatannya, harus memainkan sandiwara ini dengan sungguh-sungguh, jadi tidak bisa memberitahunya. Dia pasti akan setuju untuk menikah. Segera tinggalkan keluarga Shen, kita akan segera bertemu. Kenapa kamu ada di sini? Untungnya dia tidak bisa melihat, kalau tidak akan ketahuan. Pakaian yang kusiapkan untukmu, apakah cocok? Lumayan cocok. Kamu juga basah, kan? Aku akan menggendongmu ke kamar mandi. Kita sudah suami istri, kamu harus terbiasa aku merawatmu. Tidak perlu keluarlah. Aku bisa sendiri. Baik. Ngomong-ngomong, ini adalah alat bantu jalan AI yang kurancang untukmu. Ini akan membantumu bergerak. Aku ada di luar, panggil aku jika ada apa-apa. Shen Weiyu, apa yang baru saja kamu lakukan? Untung dia tidak bisa melihat, kalau tidak bisa malu setengah mati. Meletakkannya di sisiku. Rasanya aku yang dalam bahaya. Guru, aku sudah punya tempat untuk tinggal. Kapan Anda akan menemui aku? Jika waktunya sudah tiba, kita pasti akan bertemu. Mengapa guru selalu tidak mau menemui aku? Mungkinkah ada sesuatu yang memalukan yang dia sembunyikan? Atau dia menyembunyikan sesuatu, takut terbongkar? Xiao Yudi, kita seperti dulu saja, menjadi teman dunia maya, bukankah itu lebih baik? Tapi, ada banyak hal yang ingin aku jelaskan langsung di hadapan Anda. Misalnya, aku adalah King Yuan. Aku meninggalkan keluarga Shen adalah menggantikan orang lain menikah ke keluarga Li, bukan pergi ke luar negeri. Kalau begitu, memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkannya menghadiri pesta malam ini juga bagus. Mengumumkan identitasnya sebagai Nyonya Li. Setelah ini dia bertindak baru akan lebih mudah. Hari ini, aku akan menghadiri pesta malam keluarga Li. Guru adalah orang dari keluarga Li? Guru, Anda mengenal orang dari keluarga Li? Atau Anda adalah orang dari keluarga Li? Aku harus menghadiri pesta malam ini.
Aku harus mencari Li Nanting. Xiao Yudi, apa yang akan terjadi jika kamu tahu gurumu adalah Li Nanting dan pernah menyakitimu? Aku akan mencari di sana. Aku harus pergi. Hati-hati jangan sampai terluka lagi. Siapa namamu? Tuan Mudali, apakah Anda melihat putri aku? Dia baru saja menolak minum obat dan sedang merajuk. Minum obat? Jika bukan karenaku, mungkin kamu sudah lama melarikan diri dari keluarga Shen dan kakimu tidak akan terluka setelahnya. Alat bantu jalan AI ini benar-benar bisa meningkatkan kekuatan kakiku. Guru adalah orang dari keluarga Li. Aku harus meminta Nanting membujuk kakek agar aku bisa menghadiri pesta malam itu. Nanting. Kamu adalah guruku. Kamu adalah guruku? Aku. Kamu bisa melihat? Apa kamu benar guru? Kenapa di komputer kamu ada riwayat obrolan antara aku dan guru? Tidak. Tidak benar, kamu bisa melihat. Kamu melihat semuanya? Katakan padaku, apa kamu guruku? Riwayat obrolan antara kamu dan guruku kenapa bisa ada? Lihat saja sendiri. Kenapa tidak ada? Untuk mencegah mata-mata bisnis, komputer di ruang kerjaku terpasang sistem perlindungan AI Group Li. Selama itu adalah perangkat elektronik yang tidak terverifikasi. Saat mendekati ruang kerjaku, akan dilacak oleh sistem pemantauan. Tadi saat kamu masuk, komputerku secara otomatis terhubung dengan sistem ponselmu. Makanya muncul situasi seperti itu. Seperti yang kamu tahu, aku tidak bisa melihat. Jadi, apapun yang ditampilkan di komputer, aku sama sekali tidak tahu. Oh, begitu. Maafkan aku tadi terlalu heboh. Tidak apa-apa. Sepertinya, kamu sangat peduli pada gurumu. Saat aku merasa paling tidak berdaya. Guruku yang memberiku kehangatan dan keberanian. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena dia. Mungkin aku sudah lama. Apa yang tidak menghancurkanmu, pada akhirnya akan membuatmu lebih kuat. Guruku juga pernah mengatakan kalimat ini. Tapi, aku belum pernah bertemu guruku. Aku bahkan tidak tahu seperti apa penampilannya, apakah dia pria atau wanita. Tapi sebentar lagi aku akan bisa bertemu dengannya. Oh iya, aku datang ingin memberitahumu, aku mau menghadiri pesta malam itu. Kamu bersedia menghadiri acara semacam itu? Meskipun bukan untuk bertemu guru, aku juga harus mulai menyesuaikan diri dengan acara-acara seperti ini. Selama ini di keluarga Shen, aku seperti sejenis tanaman merambat yang tidak bisa melihat sinar matahari. Sekarang setelah meninggalkan keluarga Shen, aku harus membiasakan diri hidup di bawah sinar matahari. Kamu mengenali tempat ini terlebih dahulu. Aku mau bicara sebentar dengan kakek. Yang mana adalah guru ya? Pesta malam ini diadakan dengan begitu mewah, sepertinya Tuan Mudali sangat menghargai istri barunya.
Meskipun Tuan Mudali itu seperti itu, tapi dia tampan dan kaya raya. Mereka pasti pasangan yang serasi. Apakah guru benar-benar datang? Yang mana dia? Guru, apakah kamu sudah tiba di pesta? Ternyata benar dia. Baik, aku mengerti. Kakek, mari kita pergi. Guru begitu hebat, mana mungkin dia tunanetra? Shenling, kembalikan ponselku. Kembalikan padamu, baiklah. Kamu, Shen Weiyu, kamu kok berani menghadiri pesta ini? tempat kamu berdiri ini adalah rumahku. Dasar sampah yang menggantikan aku menikah. Kamu hanyalah orang yang tidak pantas ditunjukkan keluarga Li. Kamu berani muncul di sini. Meskipun aku tidak pantas ditunjukkan, aku tetap nyonya muda keluarga Li. Aku seharusnya berterima kasih padamu karena memaksaku menikah. Meskipun kamu adalah nyonya muda keluarga Li, lalu kenapa? Lihat, kamu bahkan tidak punya gaun pesta yang pantas. Keluarga Li pasti menganggapmu memalukan dan tidak mengizinkanmu menghadiri pesta, kan? Kamu diam-diam datang sendiri, tebakanku benar. Kalau begitu, biar kamu makin malu, Li Nanting pasti akan meninggalkanmu. Shenling, kamu gila. Shen Weiyu, bukankah kamu selalu lebih unggul dariku? Aku lihat bagaimana kamu bisa lebih unggul dariku setelah menjadi lumpuh. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Cepat lihat, ada orang yang ingin menerobos masuk ke aula pesta. Lihat saja penampilannya yang menyedihkan ini, pengemis yang datang dari mana? Bagaimana bisa keluarga Li membiarkan pengemis masuk ke sini? Benar, entah dia membawa penyakit menular apa. Kenapa kalian masih diam saja? Cepat usir dia. Aku adalah nyonya muda keluarga Li. Berani sentuh aku? Coba saja. Jangan bermimpi, bagaimana mungkin keluarga Li mau menikahi orang sepertimu? Betul, menurutku orang ini gila karena delusi. Cepat usir dia. Jangan biarkan dia merusak pesta keluarga Li. Hentikan. Siapa yang berani mengusir istriku? Tuan Mudali. Dia benar-benar nyonya Mudali? Kamu baik-baik saja. Aku baik. Jangan takut. Ada aku di sini. Kata-kata itu kok terdengar sangat familiar. Tolong ambilkan barang di sakuku. Ini adalah istri aku, Li Nanting, Shen Weiyu. Mulai hari ini, siapapun yang tidak menghormati istriku, berarti tidak menghormati keluarga Li. Tidak kusangka nyonya muda keluarga Li ternyata seorang lumpuh. Lalu kenapa? Dia tetap disukai Tuan Mudali yang begitu tampan dan kaya raya. Benar, lihatlah sikapnya yang protektif terhadap istrinya. Begitu keren. Kamu boleh menurunkanku sekarang. Kita sudah menikah. Kamu harus terbiasa aku menjagamu. Weiyu, setelah malam ini, gelarmu sebagai nyonya muda keluarga Li bukan sekadar nama doang. Aku tidak akan lagi membiarkan orang mengganggumu. Li Nanting yang seperti ini agak mempesona.
Tuan Mudali datang. Dia benar-benar berdiri. Nyonya muda benar-benar cantik. Lihatlah gaunnya. Itu rancangan desainer Sally dari Prancis. Hanya ada satu di dunia. Dan perhiasan yang dikenakannya, semuanya edisi terbatas, masing-masing bernilai miliaran rupiah. Shen Weiyu, ada apa dengan kakimu? Nanting telah mengembangkan alat bantu jalan untukku, membuatku bisa berdiri dan bergerak bebas. Adik melihatku bisa berjalan, apakah kamu tidak bahagia untukku? Kudengar Linanting membayar mahal dan tergesa-gesa mengembangkan alat bantu jalan untuknya. Ternyata itu benar. Shen Weiyu, mengapa kamu bisa mendapatkan semua ini? Bagaimana? Puas kan kali ini? Tuan muda, Tunggu aku sebentar di sini. Ponselku hilang, tidak tahu apakah guru sudah membalas pesanku belum. Apakah dia benar-benar datang? Apakah ini benar-benar Shen Weiyu? Anak nakal ini hanya dalam waktu 1 sore sudah membuat Tuan Mudali tergila-gila padanya? Bukankah bilang Tuan Mudali sudah terpinggirkan oleh keluarga Li? Tidak punya uang maupun kekuasaan. Kenapa dia terlihat tidak seperti itu? Tuan Mudali hanya memberi kita mas kawin kurang dari 2 miliar rupiah. Coba lihat dia sekarang. Gaun itu saja harganya miliaran. Kenapa Shen Weiyu berhak memiliki semua ini? Seharusnya semua ini milikku. Cepat bangun. Linger. Terima kasih. Shen Weiyu, kamu tidak melihat Ling Er terjatuh. Kenapa tidak cepat membantunya berdiri? Melihat orang yang lebih tua bahkan tidak menyapa, benar-benar tidak punya sopan santun sama sekali. Di keluarga Liku, tidak menghormati istriku, Linanting. Sebenarnya siapa yang tidak punya sopan santun? Tuan Mudali, kami juga melakukan ini demi kebaikanmu. Gadis sialan ini hatinya jahat dan tidak berpendidikan. Jika di kemudian hari dia mempermalukan keluarga Li, bagaimana jadinya nanti? Menurutku, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Lalu, siapa yang pantas untukku? Tentu saja Ling Er kami. Benar-benar. Tuan Mudali, sebaiknya kita tukar saja. Ling Er tubuhnya sehat, jika dia yang menjagamu, baru kami bisa tenang. Kak Nanting, Aku tidak bisa melihat. Itu adalah tindakan refleks. Mulai sekarang, sebaiknya kamu menjauh dariku. perempuan jahat. Kamu. Pengawal, Ling Er, usir orang yang membuat keributan ini. Apa yang kalian lakukan? Seharusnya dia yang keluar dari sini. Hentikan. Apa yang sedang kalian lakukan? Mau membuat semua orang menertawakan keluarga Li? lihatlah. Inilah cara keluarga Li menjamu tamu. Nanting, bukankah aku sudah bilang jangan membawa orang ini keluar untuk mempermalukan diri? Ini diizinkan oleh kakek. Omong kosong. Jangan berpikir karena sudah punya alat bantu jalan dan bisa berjalan, keluarga Li akan menghormatimu. Penyandang disabilitas akan tetap menjadi penyandang disabilitas. Kamu jangan mempermalukan keluarga Li. Ayo, seret orang ini keluar. Aku lihat siapa yang berani. Nanting, kamu harus mendidik wanita jalang ini dengan baik. Jika kamu tidak mendidiknya, aku sebagai bibimu akan mendidiknya untukmu. Aku lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Patu Wali sudah datang.
Membuat keributan di pesta. Perilaku macam apa ini? Master King Yuan akan segera tiba. Kalian masih berani membuat keributan di sini? Master King Yuan akan datang. Membuat keributan di pesta. Perilaku macam apa ini? Master King Yuan akan segera tiba. Kalian masih berani membuat keributan di sini? King Yuan, pemimpin di bidang AI, King Yuan, Keluarga Li bahkan bisa mengundangnya. Ini semua berkat kemampuan Jueming. Ayah, Jueming selalu mencurahkan hati pada perusahaan. Serahkan perusahaan pada Jueming, ayah tenang saja. Ternyata dia ingin merebut hak waris dengan Li Nanting. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika mempermalukan kalian. Jueming, mengapa Master King Yuan belum datang juga ya? Jangan-jangan dia hanya ingin mencari pujian, membual, dan menipu kita. Mana mungkin? Jueming, coba hubungi dia. Para tamu sudah menunggu. Baik. Li Nanting, kamu memberiku gaun. Aku juga harus membalasnya. Kita sudah mengumumkan ini, jika benar-benar tidak bisa mengundang King Yuan, besok kita akan menjadi bahan tertawaan seantero kota. Kakek, Master King Yuan hilang kontak. Apa? Lihat apa yang telah kamu perbuat. Master King Yuan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Master King Yuan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Bolehkah bertanya, siapa di sini yang bernama? Aku Li Jueming. Aku yang selama ini menghubungi Master King Yuan. Tuan muda kedua Li? Betul. Master King Yuan berhalangan hadir karena ada urusan mendadak. Namun, dia menyuruh aku untuk mengantarkan hadiah. Aku mengerti. Master King Yuan pasti sangat sibuk. Maaf jika aku lancang bertanya. Hadiah apa yang beliau kirimkan? Permisi, siapa tuan muda tertua Li? Tuan Li Nanting? Aku. Master King Yuan mengirimkan hadiah pernikahan untuk Anda. Ini benar-benar karya Master King Yuan, dan ini adalah robot hewan peliharaan desain terbaru. Apakah kamu salah orang? Bukankah seharusnya Master King Yuan memberikan hadiahnya kepada aku? Master King Yuan secara eksplisit mengatakan bahwa ini adalah hadiah pernikahan untuk Tuan Li Nanting. Tidak mungkin salah. Bagaimana Master King Yuan mengenal aku? Bagaimana tahu kalau aku menikah hari ini? Mungkinkah? Nanting, sejak kapan kamu mengenal Master King Yuan? Kakek, ceritanya panjang. Aku akan menjelaskannya lagi nanti. Baiklah, bagaimanapun juga, keluarga Li kita akhirnya berhasil menjalin hubungan dengan Master King Yuan. Bagus? Ponselku hilang, juga tidak bertemu guru. Dan, apa Li Nanting mencurigaiku? Sudahlah, nanti aku akan cari kesempatan untuk menjelaskan semuanya kepada Li Nanting. Kenapa kamu ada di sini? Ini kamar tidurku. Jika aku tidak di sini, lalu di mana lagi aku harus berada? Kalau begitu, aku tidur di kamar lain saja. Kamu ingin semua orang tahu bahwa kita sudah pisah kamar di malam pernikahan kita? Mau merayuku ya?
Jangan bergerak. Bagian bawah mau menusukku. Apa yang kamu lakukan? Maksudmu ini kan? Kamu mikir kemana? Kamu menemukan ponselku. Terima kasih. Aku mau minum. Baru hari pertama kenalan sudah seberani ini. Bahkan, seorang playgirl sejati pun tidak akan tahan, kan? Shen Weiyu. Wajar jika kamu malu. Sudah selarut ini, kakak ipar mau pergi kemana? Tuan muda kedua. Wajah kakak ipar memerah. Pasti karena marah besar sama kakak. Iya juga, bagaimana kakak yang tunanetra bisa melayanimu dengan baik? Tolong perhatikan kata-katamu. Menurutku, meskipun Linanting tidak bisa melihat, dia masih 100 kali lebih baik daripada pecundang dan berandalan sepertimu. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Kakak, kamu sudah bisa melihat lagi. Apakah sulit untuk menentukan posisi lewat suara, pendengaran, dan sentuhan orang tunanetra paling sensitif? Aku kira. Kamu kira aku sudah bisa melihat lagi, ya? Jika aku bisa melihat, aku tidak perlu menjelaskan di sini. Kakak, kamu salah paham. Aku hanya ingin membantu kakak ipar. Kamu? Dia tidak butuh. Sebaiknya kamu menjauh darinya. Apa kamu terkejut tadi? Apa ada yang terluka? Dia kenapa selalu begitu lembut? Tidak. Syukurlah kamu datang tepat waktu. Linanting. Apa kamu benar-benar tidak bisa melihat? Kenapa kamu bertanya begitu? Dokter pernah bilang, kemungkinan aku untuk melihat kembali sangat kecil. Kemungkinan kecil bukan berarti tidak ada kemungkinan. Apa kamu pasrah begitu saja? Sama seperti kakiku. Ada apa dengan kakimu? Maksudku, kamu seorang tunanetra. Aku seorang penyandang disabilitas. Nanti kita saling menguatkan dan menjalani hidup bersama. Dia pasti bisa melihat. Kalau begitu saat aku melepas pakaian di depannya, bukankah dia sudah melihat semuanya? Linanting. Kalau kamu bisa lihat, aku yakin kamu pasti bisa kecoplosan. Weiyu, kamu baik-baik saja? Linanting. Coba bantu aku lihat bagian ini melepuh atau tidak. Shen Weiyu, kamu sengaja, ya? Apa yang kamu lakukan? Aku bantu lihat apa ada luka bakar. Tidak perlu. Maksudku, tidak terluka. Aku tidak percaya kamu bisa berpura-pura tanpa celah sedikit pun. Linanting. Aku tidak percaya kamu melihat ini bisa berani memakainya keluar rumah.
Tunggu sebentar. Ada apa? Bajumu ini kotor, biar aku ganti yang lain ya. Terima kasih banyak. Taktik murahan. Baru saja menikah sudah tidak tahu aturan. Biarkan kakek menunggu kalian untuk makan. Pasangan yang baru menikah ini, satu malam pengantin terasa begitu berharga. Pikiran Nanting tercurah pada kehidupan pernikahan. Tidak seperti Jueming, setiap hari demi pekerjaan, selalu fokus pada proyek besar di perusahaan. Cukup, diamlah. Dia masih berani mengeluh. Proyek yang bagus gagal di tangannya. Gagal? Bagaimana mungkin? Proyek berikutnya akan diurus oleh Nanting. Kakek, Ayah, begini. Nanting, dia kurang cocok. Aku sekarang sedang mengurus hal ini. Sudah, jangan terus-terusan membereskan kekacauannya. Sudah waktunya dia mendapat pelajaran. Setiap hari tidak berguna sama sekali. Li Nanting sudah tidak dapat lihat, tapi aku masih belum bisa mengalahkan posisinya di hati kakek. Apa kamu yakin Li Nanting tidak bisa melihat? Akhir-akhir ini melihatnya melindungi Shen Weiyu. Tidak terlihat seperti tunanetra. Dia dapat lihat atau tidak, tinggal kita coba saja. Li Nanting. Tuan muda kedua, apa kamu tidak lihat ada bakaran api di depan kakakmu? Aku baru saja mau menarik kakakku, tapi kamu sudah mendahuluiku, kakak ipar. Tuan muda kedua, jika kakakmu yang baru saja mengambil proyek baru perusahaan langsung terluka di bawah pengawasanmu, menurutmu apa yang akan kakek pikirkan? Mana mungkin aku membiarkan kakakku terluka? Aku akan menyingkirkan bakaran api ini sekarang. Hati-hati, jangan sampai bakaran api itu membakar kakakmu. Shen Weiyu begitu mengkhawatirkannya, apa dia benar-benar tidak bisa melihat? Kenapa kamu keluar? Aku hanya ingin memberitahumu, aku ada urusan sore ini dan harus keluar sebentar. Kamu mau keluar, biar aku temani saja. Tidak perlu. Aku punya alat bantu jalan. Aku bisa pergi sendiri. Aku hanya menjatuhkan sesuatu dan ingin pulang untuk mengambilnya. Waktu itu, aku tidak sempat mengambil barang-barang peninggalan ayahku untukku. Kali ini aku harus mengambilnya kembali. Aku tidak mau semua ini. Perhiasan Shen Weiyu itu seharusnya menjadi milikku. Ling Er, tenangkan dirimu. Ibu, kenapa bisa? Kenapa Shen Weiyu seorang penyandang disabilitas bisa memiliki semua ini? Ling Er, jangan marah. Semua barang-barangnya itu cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Dia akan segera datang, tunggu saja. Aku masuk sebentar, kamu tunggu di sini. Baik. Bukankah sudah kusuruh bawa Li Nanting kemari? Dia tidak ada waktu. Kedatangan aku hari ini untuk mengambil barang-barang aku. Mulai sekarang kita jangan saling mengganggu. Ini 20 miliar rupiah untuk memutuskan hubungan di antara kita. Shen Weiyu, aku peringatkan padamu. Kalau tahu diri, cepat serahkan posisi nyonya muda keluarga Li jika tidak. Jika tidak, kamu akan membuatku lumpuh lagi.
Shenling, sebaiknya kamu tahu betul, meski aku bersedia menyerahkannya, dia tidak akan mau dengan orang sepertimu. Sebaiknya jangan sentuh aku. Jika tidak, tuduhan memukul Nyonya Mudali tidak akan sanggup kamu tanggung. Kamu. Shen Weiyu, apapun yang kuinginkan, pasti akan kudapatkan. Di hadapanku, kamu tidak punya hak untuk menolak. Mulai sekarang, kamu tidak akan bisa lagi mengambil apapun milikku. Menjadi istri Linanting. Apa kamu pantas? Kamu. Dasar gadis kurang ajar, kamu bicara besar sekali. Kamu jadi semakin berani ya. Bu, seperti biasanya, kunci saja dia selama 3 hari 3 malam, pasti dia akan patuh. Ayo pergi. Hari ini, aku pasti akan mengurungmu sampai kamu memohon ampun. Aku tidak akan membiarkan mereka mengurungku di sini lagi. Apa kamu salah orang? Bukankah seharusnya Master King Yuan memberikan hadiahnya padaku? Master King Yuan telah menyatakan dengan jelas bahwa ini adalah hadiah pernikahan untuk Tuan Linanting. Tidak mungkin salah. Siapakah sebenarnya King Yuan ini? Linanting, tolong aku. Weiyu, di mana kamu? Mana Ye Feng? Di mana Nyonya muda kami? Dia bilang dia sudah lama tidak pulang, ingin tinggal di rumah selama beberapa hari. Aku harus bertemu Nyonya muda kami. Ini rumah keluarga Shen, jangan berbuat onar di sini. Lebih baik kalian sekarang mengantar aku menemui Nyonya muda kami. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kamu hanya seorang bawahan, jangan kurang ajar di hadapanku. Jika Nyonya muda kami kekurangan sehelai rambut pun, keluarga Shen kalian jangan harap bisa bertahan di kota di. Rantai anjing keluarga Li benar-benar longgar. Tuannya bahkan belum berbicara, sudah ribut di sini. Apa kamu tidak melihat calon Nyonya muda, yaitu aku, ada di sini? Kamu bahkan tidak pantas menjadi pelayan tuan muda kami. Posisi Nyonya muda keluarga Li memang seharusnya milik aku. Di masa depan, pasti akan menjadi milik aku. Jangan bermimpi, orang sepertimu yang bermoral rendah, jangan harap bisa masuk ke keluarga Li kami. Dasar budak anjing. Hentikan. Tuan Mudali. Tuan Mudali, apa yang membawa Anda kemari? Benar. Di mana istri aku? Maksudmu Weiyu. Dia pergi menemui tetangga untuk bermain. Aku terus menunggu di depan pintu, Nyonya muda sama sekali tidak keluar. Geledah. Baik. Geledah. Tuan Mudali, bagaimana kalau Weiyu kembali nanti aku antar dia sendiri kepada Anda? Orang yang bahkan tak pantas tampil di depan umum memang tidak layak tampil terang-terangan. Kalau hilang ya sudah. Tidak layak tampil terang-terangan? Tidak menemukan Nyonya muda. Ke ruang bawah tanah. Baik, ayo. Shen Weiyu, aku tidak percaya kamu lumpuh dan tidak bisa lihat. Linanting masih akan menginginkanmu. Shenling, kalau kamu berani menyakitiku, keluarga Li tidak akan membiarkanmu. Begitu kamu benar-benar jadi tunanetra, yang akan menikah dengan Linanting tentu saja aku. Saat itu orang yang akan dilindungi Linanting tentu saja juga aku. Kamu ini apa sih? Nanti, kamu hanya bisa di tempat yang gelap dan lembab ini bertahan hidup seadanya. Berhenti.
Maafkan aku datang terlambat. Nanting, aku pikir kamu tidak akan datang menyelamatkanku. Hati-hati. Apa kamu baik-baik saja? Aku akan cari di sana ya. Aku akan cari di sana ya. Aku harus pergi. Hati-hati, jangan sampai terluka lagi. Siapa namamu? Tuan Mudali, apa kamu melihat putriku? Tadi dia sedang merajuk karena tidak mau minum obat. Minum obat? Tuan muda, akhirnya kami menemukan orang yang sebenarnya Anda cari. Dia bernama Shen Weiyu, dia adalah anak angkat keluarga Shen. Orang tuanya meninggal muda dan diangkat oleh keluarga Shen, dan dijadikan kantong darah cadangan putri kandung keluarga Shen, Shen Ling. Justru karena itu, keluarga Shen selalu menyembunyikannya, makanya kami tidak berhasil menemukannya. Pada hari Anda pergi ke acara perjamuan keluarga Shen dan bertemu dengannya, saat itu penyakit Shen Ling kambuh dan membutuhkan banyak darah. Shen Weiyu takut dan ingin melarikan diri, tetapi Aku yang membuatnya menderita. Ye Feng, aku ingin menghubunginya, ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. kabarnya kondisi kesehatan Shen Ling sudah pulih. Seharusnya dia tidak perlu lagi disedot darah dalam jumlah besar. Shen Weiyu, meskipun kamu tidak lagi menjadi kantong darahku, kamu jangan harap bisa lari dari keluarga Shen. Seumur hidup, kamu hanya pantas menjadi anjing keluarga Shen. Ayah. Ibu. Aku sangat merindukan kalian. Halo. Kamu siapa? Xiao Yudi. Shen Weiyu. Xiao Yudi. Benar-benar kamu. Xiao Yudi, selamat, kamu sudah berhasil. Bintang AI baru telah lahir lagi. Guru, Xiao Yudi memanggil guru. Guru, cepat lihat, karya yang aku kirim ke emailmu bagaimana? Shen Weiyu, kontrak pengalihan warisan, kamu mau tanda tangan atau tidak? Tidak. Itu adalah peninggalan orang tuaku untukku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Tanda tanganlah. Kamu akan sedikit berkurang penderitaannya. Dasar wanita sialan. Cepat tanda tangani ini. Baik, kami akan segera tiba. Pengacara yang akan mengurus pengalihan aset sudah datang. Ayo, kita lihat apa kata pengacara itu.
Guru, kamu di mana? Di sini gelap sekali. Aku takut. Jangan takut, ada aku di sini. Aku ingat sekarang, setiap kali guru mengajariku sesuatu, dia selalu menggunakan kalimat ini untuk menyemangatiku. Tuan Mudali, Tanda tangani surat pemutusan hubungan ini, mulai sekarang, nyonya muda kami dan keluarga Sen tidak ada sangkut pautnya lagi. Tuan Mudali. Aku sarankan kamu jangan membuat marah Tuan Mudali kami, jika tidak, kuburan leluhurmu akan kami hancurkan. Ayo pergi. Tunggu sebentar, aku masih punya barang penting yang harus diambil. Aku akan menyuruh Ye Feng menggeledah seluruh keluarga Shen. Jika ada sesuatu yang ingin kamu ambil, katakan saja kapanpun. Jika ada yang berani menghalangi lagi, aku akan meratakan tempat ini. Bagaimana ini? Pak Tua sudah bertekad untuk menyerahkan proyek Feitian kepada Linanting. Kamu benar-benar tidak berguna. Bahkan tidak bisa mengalahkan orang tunanetra. Kamu benar-benar mencoreng habis mukaku. Ayah, aku curiga mata Linanting sudah bisa melihat. Apa? Aku curiga mata Linanting sudah bisa melihat. Apa? Kalau dia bisa melihat, bukankah Jueming akan semakin susah nanti? Hak waris keluarga Li. Aku akan membunuhnya. Aku tidak percaya dia berhasil lolos sekali. Dan akan lolos lagi untuk kedua kalinya. Nanting, istirahatlah dulu, biar ku bantu mendorong Wei Yu masuk. Kenapa bibi kedua hari ini begitu baik? Cepat bergerak. Singkir, Linanting. Linanting, lari ke sisi kiri. Cepat lari. Serahkan rumah ini pada kalian, tidak pernah ada kedamaian. Di depan rumah sendiri, hampir tertabrak. Jika Nanting mengalami sesuatu yang buruk, bagaimana aku berani bertemu orang tuanya setelah aku mati? Ayah begini, Nanting dan Wei Yu baru saja mengalami kecelakaan mobil. Bukankah sebaiknya kita mencari dokter untuk memeriksa mereka terlebih dahulu? Jika tidak, aku khawatir akan ada efek samping. Kakek, aku baik-baik saja. Hanya saja Wei Yu demi menyelamatkanku terluka. Shen Wei Yu, kamu tidak memakai alat bantu jalan. Kamu berpura-pura lumpuh selama ini, ya? Aku tidak berpura-pura lumpuh, hanya saja kakiku sudah mulai merasakan sedikit. Terutama dengan bantuan alat bantu jalan, aku mendapatkan kekuatan dan bisa berjalan sedikit. Bagaimana kondisi kaki kakak ipar? Sebaiknya panggil dokter untuk memeriksanya. Terus, kakak juga terkejut. Suruh dokter periksa dengan cermat juga, terutama matanya. Ya, benar. Cepat, segera panggil dokter ke sini. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Linanting, kecelakaan mobil seperti itu, kamu masih bisa menghindarinya. Aku ingin lihat, apa kamu benar-benar tunanetra atau hanya pura-pura? Mata tuan muda tertua. Dokter, bagaimana? Mata kakakku apa sudah bisa melihat lagi? Tidak. Kemungkinan mata tuan muda tertua untuk bisa melihat lagi sangat kecil. Tapi dia barusan. Bagaimana kamu tahu? Mungkinkah? Ini ibuku yang memberitahuku. Lalu, apa ibumu juga memberitahumu? Apa yang dia lakukan saat itu? Shen Wei Yu, aku bermaksud baik mendorongmu masuk.
Kalau bukan karena aku, kamu akan menyeret Nanting untuk ikut tertabrak mobil. Sudah kuduga kalian akan seperti ini, memutarbalikkan fakta dengan tak tahu malu. Kakek, mobil ini melihat aku melambaikan tangan memanggil malah menambah kecepatan, pasti ada yang sengaja. Selidiki, pastikan selidiki secara sama. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh cucu tetua keluarga Lee. Pak Tua, semua kamera pengawas di sekitar rusak. Kamera pengawas rusak, lalu bagaimana cara menyelidikinya? Kakek, meskipun tidak ada kamera pengawas, aku juga punya bukti untuk menangkap pelakunya. Kakak ipar, tidak ada kamera pengawas, kamu juga tidak melihat plat nomor, juga tidak tahu seperti apa wajahnya pemilik mobil, bagaimana cara menyelidikinya. Ye Feng, pergi ke kamar dan ambilkan laptop aku. Baik. Kenapa? Kamu ingin menggambar sendiri bukti itu. Kamu tidak perlu banyak bicara di sini. Lebih baik cepat tinggalkan Nanting. Biarkan Nanting mencari seseorang yang sehat. Hanya dengan begitu dia bisa melindunginya. Bibi kedua, Aku juga sama bisa melindungi Li Nanting. Yang baru saja menabrak kami adalah mobil putih ini. Yang baru saja menabrak kami adalah mobil putih ini. Ini. Dari mana kamu dapat video ini? Hanya sebuah video, pasti kamu palsukan. Ayah tidak boleh dibohongi olehnya. Mengapa kalian begitu tegang? Secara logika, karena aku sudah menemukan bukti, bukankah seharusnya kalian senang? Kakek, meskipun seluruh jalan ini. Kebetulan kamera pengawasnya rusak. Tetapi pada saat yang sama, kendaraan yang melintas semuanya memiliki dashcam. Dalam waktu sesingkat ini, kamu sudah bisa mengetahuinya. Pasti ini palsu. Aku menganalisisnya menggunakan sistem AI. Apa-apaan ini? Kamu bahkan tidak pernah kuliah, mana mungkin kamu mengerti AI? Kalau begitu menurut perkataanmu, aku bahkan belum pernah kuliah. Dalam waktu singkat untuk memalsukan video seperti ini, itu lebih tidak mungkin lagi. Meskipun videonya asli, hanya ada plat nomor, kamu juga tidak bisa melacak pemiliknya. Aku masuk ke sistem registrasi kendaraan untuk membandingkannya. Pengemudi mobil ini adalah orang kalian. Ini. Kamu omong kosong. bawa orangnya kemari. Baik. Sopir Liu ini adalah mantan sopir kalian. 3 menit sebelum kejadian, dia menerima telepon dari Li Juemi. Pak Tua, aku salah. Ampuni aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Katakan, siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Kamu jangan takut. Ceritakan semua yang terjadi secara rinci hari itu. Jika ada satu kata pun yang bohong, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Aku akan mengakui semuanya. Cepat katakan, siapa yang menyuruhmu? Tuan muda kedua. Hanya meminta aku mengantarkan sesuatu, makanya dia menelepon aku. Aku cuma tidak suka pada tuan muda tertua, makanya aku menabraknya. Kamu? Orang dari keluarga Lee, berani-beraninya kamu menyentuhnya sembarangan. Tuan muda kedua. Hanya meminta aku untuk mengantarkan sesuatu, makanya dia menelepon aku. Aku cuma tidak suka pada tuan muda tertua, makanya aku menabraknya. Kamu? Orang dari keluarga Lee, berani-beraninya kamu menyentuhnya sembarangan. Kamu? Pergi. Cepat bawa dia untuk diurus oleh polisi. Baik. Selidiki dengan ketat. Harus diselidiki dengan ketat. Ju Eming. Masalah perusahaan, jangan kamu urus dulu. Berlutut di ruang leluhur dan introspeksi diri baik-baik. Kakek. Ayah. Sudahlah, ayo pergi.
kamu benar-benar bisa melihat. Kamu benar-benar bisa melihat. Betul. Mataku sudah lama pulih. Lalu, pemeriksaan tadi. Aku menyuruh seseorang membuatkan obat tetes mata khusus. Setelah digunakan, dalam waktu 1 jam, akan tetap dalam kondisi buta. Ternyata begitu. Jadi, kamu bisa melihat selama ini. Aku. Kalau begitu, aku yang melepas pakaian di depanmu, kamu juga melihatnya. Ya. Kamu. Maafkan aku Weiyu. Aku berpura-pura tunanetra karena aku ingin menemukan pembunuh yang menyebabkan kematian orang tuaku. Alasan tidak memberitahumu adalah, aku ingin kamu secara alami ikut bermain peran ini denganku. Matamu sangat indah. Oh iya, sebenarnya aku juga menyembunyikan sesuatu darimu. Apa? Tidak, karena kamu selalu bisa melihatnya. Jadi kamu selalu tahu aku bisa berjalan, kan? Ya. Baiklah, kalau begitu kita anggap saja impas. Lepaskan aku. Kamu adalah anak laki-laki itu? Aku terus khawatir karena kamu tidak bisa melihat. Kamu tidak bisa menemukan jalan pulang. Jadi, kamu tidak menyalahkanku? Menyalahkanmu? Bahkan tanpa kamu, aku tetap tidak bisa lari dari keluarga Shen. Ternyata dia tidak pernah membenciku. Kenapa kamu tertawa? Nona Shen, sesuai dengan permintaan Anda, kami telah mengatur pertemuan ini. Nona Shenling sudah kalah 160 miliar rupiah. Sebanyak itu? Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Konon ada orang dengan sukarela memberinya pinjaman berbunga tinggi. Setelah ini, pasti dia akan dikejar-kejar utang. Jika jatuh ke tangan rentenir-rentenir ini, dia pasti akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Begitu lancar. Mungkinkah ada seseorang di balik ini yang ikut campur dan memicunya? Nona Shen, Lanjutkan sesuai rencana. baik. Umpan dimakan begitu cepat. Sepertinya sudah waktunya untuk menambah tekanan. Tolong kirimkan dokumen itu ke rumah keluarga Shen. Mari, makanlah yang banyak. Lihat dirimu, akhir-akhir ini kamu kurus sekali. Ini adalah materi pelaporan. Internal Group Shen. Ada yang menyalahgunakan dana secara ilegal. Linger, ada apa denganmu ini? Untung saja aku bergerak cepat. Sebelum Linanting menyita seluruh harta, aku mengambil beberapa perhiasan Shen Weiyu. Ini seharusnya bisa menutupi sedikit kerugian. Cepat, lihatlah berapa harganya perhiasan ini.
Ini. Apakah Anda memiliki faktur pembeliannya? Apa maksudmu? Lihat baik-baik, aku ini adalah nona besar keluarga Shen yang terhormat. Kamu bilang perhiasan ini aku curi. Mohon maaf Nona Shen, aku akan segera membantu Anda menaksir harganya. Cepat lakukan. Bukankah ini Nona Shen? Bukankah ini Nona Shen? Nona Shen datang lagi untuk membeli perhiasan. Ya. Keluarga Shen sekarang didukung oleh keluarga Li yang kaya. Apa sih yang mereka tidak bisa dapatkan? Nona Shen, perhiasan Anda sudah selesai dinilai. Ini laporannya. Ternyata, dia bukan datang untuk membeli, tapi untuk menjual. Nona Shen sekarang harus bergantung pada menjual perhiasan dan berlian untuk hidup. Apa? Aku ini sengaja datang untuk menjual beberapa perhiasan, agar perhiasan baruku punya tempat. Benar. Sudah kubilang, Nona Shen punya kekayaan melimpah, mana mungkin dia harus hidup dari menjual berlian dan perhiasan. Kalau begitu Nona Shen, semuanya pasti perhiasan yang berharga ya. Bisakah Anda tunjukkan pada kami? Jangan-jangan yang Shen Weiyu tinggalkan hanya barang murahan, buat aku jadi malu. Perhiasan Nona Shen adalah perhiasan langka. Total nilainya 240 miliar rupiah. Apa? Kamu yakin ini bernilai 240 miliar rupiah? Ya, benar. Dengan ini, menutup semua hutangku sudah lebih dari cukup. Saat ini nilainya masih terus meningkat. Jika Anda tidak ingin menjualnya sekarang, jual saja. Jual sekarang juga. Cepat, baik. Silakan ikut aku ke sini. Berhenti. Shen Weiyu, untuk apa kamu kemari? Aku datang untuk mengambil kembali apa yang kamu curi. Barang yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Apa yang kucuri? Kamu ini anak angkat, mana mungkin punya perhiasan ini? Kalau mau mencuri, justru kamu yang mencuri barangku. Shen Ling, aku bisa membuktikan ini adalah barang peninggalan orang tuaku untukku. Bisakah kamu membuktikan bahwa ini perhiasan keluarga Shen? Tentu saja aku bisa membuktikannya. Orang tuamu kan sudah meninggal. Bagaimana cara membuktikannya? Apa yang kalian lakukan di sini? Ayah, ibu. Di tempat umum seperti ini, mengapa ribut-ribut? Bu, Shen Weiyu menuduhku mencuri barangnya. Soal tuduhan atau bukan, kamu sendiri yang paling tahu. Jangan memfitnah dan mencari pembenaran. Shen Weiyu, jangan berbicara tanpa bukti. Ini jelas-jelas barang milik keluarga Shen kami. Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Semua perhiasan ini adalah hadiah khusus dari orang tuaku untukku. Di dalamnya sudah ditanamkan sistem chip AI. Sekarang cukup diperiksa saja apakah ada chip di dalamnya, pasti akan ketahuan. Ya, saat aku melakukan penilaian tadi, aku melihat memang ada chip di dalamnya. Semua perhiasan ini adalah hadiah khusus dari orang tuaku untukku. Di dalamnya sudah ditanamkan sistem chip AI. Sekarang cukup diperiksa saja apakah ada chip di dalamnya, pasti akan ketahuan. Ya. Saat aku melakukan penilaian tadi, aku melihat memang ada chip di dalamnya. Apa masalahnya kalau ada chip? Apakah itu membuktikan kalau ini milikmu? Keluarga Shen kami juga berpartisipasi dalam proyek AI. Kamu benar-benar tidak mau menyerah. Mungkin chip tidak bisa membuktikan apa-apa, tapi di dalam chip terekam citra diriku waktu kecil. Karena kamu menyebut perusahaan keluarga Shen, biar aku peringatkan kalian, perusahaan keluarga Shen tidak akan lagi bernama Shen nanti. Kamu, dasar perempuan jahat, berani-beraninya memfitnah keluarga Shen. Kamu, Shen Ling, kamu menggelapkan dana perusahaan dan masih berutang lintah darat yang sangat besar. Meskipun keluarga Shen mengorbankan perusahaan, mereka tidak akan bisa menyelamatkan nyawa kecilmu. Lintah darat? Apa kamu pergi berjudi lagi? Iya atau bukan? Tidak. Di mana Shen Ling? Jangan bersembunyi. Cepat bayar utangmu padaku. Kalau tidak, tunggu mereka urus jenazahmu saja. Berapa utang dia pada kalian? Kami akan membayarnya. Kalau mau bayar, cepat bayar. Besok harganya sudah bukan segini lagi. Sekarang 160 miliar. 160 miliar? Ayah. Bagaimana aku bisa melahirkan anak yang hanya membawa kerugian sepertimu? Halo. Tuan Shen Zhenghong, putri Anda menyalahgunakan dana perusahaan dan akan segera ditangkap. Apa?
Ada apa? Ayah, ayah, ayah. Shen, ada apa denganmu? Ayah. Shen. Ayah. Nona besar. Shen Zhenghong terkena serangan jantung akut dan masih koma. Sepertinya Shenling demi mengumpulkan uang diam-diam keluar dari rumah sakit, lalu pergi ke klub Anye. Baik, aku mengerti. Klub Anye. Ingin kulihat apalagi cara yang dimiliki Shenling untuk menyelamatkan keluarga Shen. Klub Anye adalah tempat paling mewah di seluruh kota di. Semoga hari ini kita bisa bertemu dengan pemilik misterius dari klub Anye itu. Bos misterius? Maaf, Nona. Kartu ini tidak mencakup akses ke klub Anye kami. Anda harus menunjukkan kartu anggota khusus milik klub kami. Jika kartu ini tidak bisa membawamu masuk, maka gunakan statusmu sebagai istri Li Nanting. Pasti akan berhasil. Aku adalah istri Li Nanting. Istri bos, Nyonya muda. Silakan masuk. Identitas sebagai istri Li Nanting ini benar-benar berguna. Lumayan bagus. Kapan-kapan kita pergi bareng ya? Tentu saja. Aku bosnya atau kamu bosnya? Pergi. Tentu saja Andalah bosnya. Oh iya, mengenai Shenling, kami memberikannya pinjaman 160 miliar rupiah. Ditambah Nyonya muda sudah membuktikan dia menyalahgunakan dana perusahaan yang sangat besar. Keluarga Shen kali ini sepertinya sulit untuk bangkit kembali. Perhatikan, jangan sampai mereka melakukan hal nekat. Baik. Tuan muda, ini adalah cincin berlian merah muda yang Anda beli dengan harga yang sangat mahal. Aku dengar berlian merah muda ini melambangkan cinta sejati, dapat membuat dua orang saling menghargai seumur hidup dan menua bersama. Menurutmu, cincin ini, kapan waktu yang paling tepat untuk memberikannya? Itu pasti saat kedua orang itu sangat dimabuk asmara. Saat sangat dimabuk asmara? Tepat sekali. Misalnya, makan malam romantis dengan cahaya lilin, keduanya saling bertatapan penuh kasih sayang, lalu Tuan muda kedua, ayahku baru saja selesai menjalani operasi, nasibnya belum pasti, grup Shen juga hampir bangkrut, sekarang hanya kamu yang bisa menolongku. apa urusan grup Shen ada hubungannya denganku? Tuan muda kedua, kumohon, sekarang hanya kamu yang bisa menolong kami. Mengapa aku harus menolongmu? Tuan muda kedua, kamu tidak boleh setega ini. Seandainya dulu ayahku tidak membantu keluarga kedua kalian, Li Nanting sudah lama menjadi pewaris keluarga Li. Kamu mengancamku. Katakan, berapa? 200 miliar. 200 miliar? Aku tidak punya. Tetapi, Li Nanting punya. Seorang Shen Weiyu, jangan bilang 200 miliar, bahkan 2 triliun. Aku yakin Li Nanting akan dengan senang hati memberikannya padamu. Siapa itu? Aku. Jangan bicara. Orang tadi sepertinya Shen Weiyu. Minggir, aku mau menangkap seseorang. Maaf, ruangan ini tidak boleh masuk. Siapa kamu berani menghalangiku? Ruangan ini adalah ruangan pribadi bos kami.
Tanpa seizinnya, tidak ada yang boleh masuk. Jam tangannya tidak dipakai. Biarkan mereka masuk. Apa yang kamu cari? Tuan muda kedua Li. Kamu mengenal aku. Seharusnya kamu adalah pemilik klub Anye. Aku ingin tahu, apakah kamu melihat seorang wanita masuk kemari? Banyak wanita yang datang klub Anye. Siapa? Yang kamu cari? Urusan mencari orang bisa dikesampingkan dulu. Aku ingin meminta klub Anye untuk membantu aku menyingkirkan seseorang. Bagaimana kamu tahu bahwa klub Anye akan setuju? Uang. Sebutkan saja sesuka hati. Lugas sekali. Tidak ada orang yang tidak suka uang. Suara dan penampilan orang ini, mengapa terasa begitu familiar? Semoga kerjasama kita menyenangkan. Linanting alergi alkohol, dia tidak minum. Tampaknya aku terlalu banyak berpikir. Ayo. Kamu kenapa? Cepat bangun, kamu baik-baik saja. Kamu. Aku hanya ingin melihatmu. Benar-benar kamu, Linanting. Bagaimana mungkin kamu? Kamu sudah melihat semuanya. Puas. Bangun, Nanting. Ada apa? Cepat bangun. Kenapa kamu juga ada di sini? Aku akan menjelaskannya nanti, Nyonya Muda. Tuan Muda alergi terhadap alkohol. Aku akan segera mencari dokter. Nanting. Nyonya Muda, Dokter Fang sudah tiba. Baik. Oh ya, Yefeng, ini apa? Ini berlian besar merah muda yang Tuan Muda dapatkan dengan susah payah setelah membayar harga yang sangat mahal. Mulut aku ini, kejutan yang disiapkan Tuan Muda, jangan sampai Nyonya Muda tahu. Sebaiknya aku simpan dulu untuk Tuan Muda, dia ada rencana lain untuk ini. Cincin, bukan untukku. Ada rencana lain. Dokter Fang. Kenapa kamu tidak menjaga kesehatanmu? Nyonya Muda, Dokter Fang tidak suka ada orang lain saat dia memeriksa pasien. Ayo pergi. Nyonya Muda jangan khawatir. Tuan Muda dan Dokter Fang adalah teman masa kecil. Dokter Fang pasti akan merawat Tuan Muda dengan baik. Teman masa kecil? Benar. Tuan Muda sakit, selalu Dokter Fang yang merawatnya, termasuk penyakit matanya. Juga Dokter Fang yang mencari orang untuk menyembuhkannya. Kalau bukan karena keluarga Li dan keluarga Shen terikat oleh perjanjian pernikahan, mungkin mereka berdua sudah menikah. Apakah ini yang dikatakan Linanting padamu? Benar. Nyonya Muda,
Ada apa Nyonya Muda? Aku belum selesai bicara. Tuan Muda juga bilang antara dia dan Dr. Fang tidak ada cinta, yang ada hanyalah pernikahan antar keluarga. Sudah dicari di seluruh rumah keluarga Shen dan perusahaan, tetapi tidak ada informasi tentang masalah tahun itu. Keluarga Shen benar-benar bersih agar tidak meninggalkan bukti. Tanpa bukti fisik. Sepertinya untuk membersihkan nama baik ayahku saat itu, aku hanya bisa memaksa mereka untuk mengatakannya sendiri. Nyonya Muda, Tuan Muda sudah bangun, menunggu Anda untuk makan bersama. Baik. Apakah kamu merasa lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Ada apa dengan tubuh kakak? Dia tuh hanya karena tekanan kerja yang besar dan kurang tidur. Bukankah sengaja memanggil Dr. Fang untuk memeriksaku? Memang pantas disebut teman masa kecil, sangat kompak dalam beralasan. Soal tidur, kakak ipar tidak tahu, tapi Dr. Fang malah tahu betul. Jueming, apakah belakangan ini kamu sedang mendekati putri dari keluargaan? Bagaimana perkembangannya? Ini, dia meninggalkanku. Tapi kakek, sekarang aku tidak punya waktu untuk pacaran. Aku sibuk dengan penelitian dan pengembangan perangkat lunak medis AI. Mari Anda lihat ini. Beberapa waktu lalu, Li Nanting membantu Shen Weiyu menggeledah rumahku dan mengambil desain perangkat lunak AI peninggalan ayahnya. Aku diam-diam menyimpan dokumen ini. Kamu lihat. Shen Weiyu benar-benar kartu yang bagus. Dia bisa membantuku mengambil kembali perusahaan, sekaligus menekan Li Nanting. Mari. Kakek, lihatlah bagian ini. Inilah rencananya. Li Jueming, keluarga Shen. Utang darah ini sudah waktunya untuk dilunasi. Setelah semua ini selesai, aku baru bisa bersama Weiyu dengan tenang. Apa ini? Kapan kamu masuk? Kenapa tidak mengetuk pintu? Merah mudanya bagus banget. Bukankah kamu bilang, aku boleh sembarangan masuk kamarmu? Itu. Kalian lanjutkan saja. Weiyu, kembalikan padaku. Aku sudah menikah. Mulai sekarang kamu tidak boleh sembarangan masuk kamarku. Baiklah, baiklah, baiklah. Sepertinya Tuan Mudali benar-benar jatuh hati. Weiyu, apakah kamu mau menanyakan sesuatu padaku? Tidak. Ternyata, dia hanya mencintai Dr. Fang. Li Nanting, jika bukan karena terpaksa, mungkin kamu tidak akan menikah denganku, kan? Itu. Aku mendirikan klub Anye sendirian. Tidak ada yang tahu aku adalah bos di baliknya. Aku tahu aku alergi, tapi tetap minum. Itu juga demi menyembunyikan identitasku. Di depan Li Jueming. Sebenarnya, kamu tidak perlu menjelaskan sebanyak ini kepadaku. Kita hanya hubungan kerja sama, hanya rekan kerja saja. Rekan kerja? Sebenarnya aku selalu ingin memberitahumu. Sebenarnya di hatiku. Aku tahu, sudah ada orang yang kamu suka. Benar kan? Benar. Kebetulan sekali, aku juga. Jadi,
Setelah semua masalah ini selesai, kita urus masalah cerai saja. Cerai. Cerai? Apa maksudmu dengan ucapan itu? Ya, itu arti harfiahnya. Wei Yu. Kamu mau kemana? Karena kita punya orang yang kita suka masing-masing. Tentu saja kita harus tidur di kamar terpisah. Orang yang kita suka masing-masing. Siapa dia? Bukan urusanmu. Maksudnya, orang yang ada di hatinya, bukan aku, tapi pria lain. Ternyata, orang di hatimu bukan aku. Aku terlalu banyak mau. Tidurlah di kamar. Aku akan tidur di ruang kerja. Guru, aku sangat merindukanmu. Xiao Yudi ingin bertemu denganku, bukan? Tapi ingin bertemu guru. Mungkinkah orang yang ada di hatinya itu adalah guru? Shenling benar-benar menemukan pabrik tua yang telah ditinggalkan. Baik. Kalau begitu lakukan saja apa yang sudah kukatakan. Tunggu ayah kembali. Ayah, jangan pergi. Wei Yu, percayalah padaku. Ayah dijebak. Ayah percaya keadilan pasti akan datang suatu hari nanti. Ayah. Ayah, tolong jangan bawa ayahku pergi. Halo, nomor telepon yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Shen Wei Yu, siapa pria yang ada di hatimu itu? Shenling, apa yang mau kamu lakukan? Kamu sudah membuat keluarga Shen bangkrut. Masih tanya apa yang ingin kulakukan? Hari ini, kamu beri aku 200 miliar rupiah, atau beri aku nyawamu. Ini bahkan belum malam. Kamu sudah bermimpi indah. Sudah di ujung tanduk, masih berani melawan? Halo, semuanya lancar. Semua orang sudah diatur? Tuan muda, ada urusan apa Anda mencari aku? Nyonya muda di mana? Anda memanggil aku kemari, terburu-buru, hanya karena ini, Nyonya muda pergi setelah makan siang. Pergi? Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Kakak ipar,
Tidak disangka kita bertemu di sini. Li Jueming, kamu bahkan malas berpura-pura lagi. Sudah lama aku ingin secara terang-terangan menyingkirkanmu. Kalau saja kamu tidak berkali-kali menggagalkan rencana aku, Li Nanting sudah mati. Grup Li juga sudah menjadi milik aku sejak lama. Serahkan sistem medis AI yang ditinggalkan ayahmu jika tidak. Kamu tidak layak mendapatkan sesuatu yang dikembangkan ayahku. Jangan dikasih muka malah minta pipi. Jangan dikasih muka malah minta pipi. Padahal, aku sudah menyimpan ponselnya. Wanita jahat ternyata punya 2 ponsel. Weiyu. Kakak, ini aku. Kenapa kamu? Di mana Weiyu? Lakukan apa yang aku katakan, aku jamin kakak ipar akan baik-baik saja. Bawa sistem perangkat lunak medis AI yang dikembangkan ayah Shen Weiyu ke lokasi yang aku sebutkan. Hanya kamu dan sopir, berdua saja. Jangan hubungi polisi, jika tidak, kamu tahu akibatnya. Baik, aku setuju. Biarkan aku memastikan keadaannya dulu. Siapkan mobil. Kakak ipar, sini, katakan sesuatu kepada kakak. Kakak ipar ini tidak mau kakak datang ya. Li Jueming, jangan sentuh dia. Lebih cepat lagi. Kakak ipar sangat mencintai kakak, ya? Dasar bodoh. Sama seperti ayah dan ibunya yang sudah mati itu. Kamu berani-beraninya menyebut orang tuaku. Katakan, bagaimana kalian menjebak ayahku saat itu? Menjebak? Katakan. Karena kamu sudah diambang kematian, aku akan berterus terang kepadamu. Saat itu ayahku menginginkan paten produk AI yang dirancang ayahmu. Namun tak disangka, ayahmu yang kuno itu tidak hanya tidak mau menjualnya, dia bahkan ingin menyumbangkannya secara gratis. Oleh karena itu, ayahku menjebak ayahmu. Akhirnya mendapatkan patennya dan menjualnya ke keluarga Li. Siapa sangka ayahmu mengakhiri hidupnya karena rasa bersalah, dan ibumu juga meninggal karena depresi. Grup Li. Kamu, Li Jueming. Sekarang baru kamu pintar. Kalian bersekongkol dalam kejahatan. Sampah. Cepat pergi nanti. Mau pergi? Tidak semudah itu. Hari ini adalah hari kematian kalian berdua. Sebentar lagi, kalian sekeluarga berenam bisa berkumpul di surga. Sekeluarga berenam? Hari ini akan kubuat kamu mati dengan jelas. Dulu, aku dan Shen Zhenghong bersekongkol mencuri paten ayahmu. Jangan bawa ayahku. Akulah juga yang merencanakan kecelakaan mobil itu, membuat orang tuamu tewas terbakar, dan membuatmu menjadi tunanetra. Orang yang tidak menolong, itu kamu. Kalau aku, memang kenapa? Kamu akan segera mati. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Pukulan ini adalah untuk orang tuaku.
Pukulan ini adalah untuk Wei Yu. Pukulan ini adalah untuk orang tua Wei Yu. Li Nanting, segera berikan aku 2 triliun rupiah. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Aku akan berikan. Jangan gegabah dulu. Kakimu? Benar. Kakiku sudah lama sembuh. Pengawal. Selamat malam, Bos. Bos, kamu bos dari klub Anye? Bagaimana mungkin? Pak Tuali telah tiba. Kakek. Kakek. Aku tidak punya cucu sepertimu. Tidak kusangka hatimu begitu kejam. Kamu berani membunuh keluarga sepupumu sendiri? Kamu, bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Percaya atau tidak, semua yang terjadi di sini tadi telah disiarkan langsung oleh Master King Yuan. Semua yang kalian katakan akan menjadi bukti di pengadilan. Siapa sebenarnya King Yuan? Mengapa dia tahu semua ini? Hentikan. Wei Yu adalah King Yuan. Apa? Ini. Bagaimana mungkin? Master AI King Yuan tiba-tiba siaran langsung. Di dalam pabrik piringan hitam, tindakan kejahatan penculikan oleh Li Jueming, Shen Ling, dan lainnya terekspos sepenuhnya. Pada saat yang sama, kebenaran tentang kasus pelanggaran rahasia dagang dan kasus kecelakaan mobil yang terjadi bertahun-tahun lalu terungkap. Saat ini, polisi telah segera turun tangan. Orang-orang yang terlibat dalam kasus ini pada akhirnya akan ditangkap sesuai hukum. Ini robot Vivi, aku telah memasukkan citra dirimu ke dalamnya. Nanti jika dia melihatmu, dia akan langsung bisa mengenalimu. Ayah ingin Vivi menggantikan ayah untuk melindungi putri kesayanganku dengan baik. Ayah dijebak. Ayah percaya keadilan pasti akan datang suatu hari nanti. Ayah, aku akhirnya berhasil memulihkan nama baikmu. Nanting. Itu. Karena masalahnya sudah selesai. Ayo luangkan waktu untuk bercerai. Apa? Aku tidak setuju. Bercerai. Dengan begitu kalian bisa bersama secara terbuka. Siapa yang mau bersamanya? Kalian bahkan menjawab dengan kompak. Wei Yu, apa kamu cemburu? Gadis bodoh, aku dan Li Nanting hanya teman akrab. Dia hanya mencintaimu. Hal-hal yang tidak bisa menghancurkanmu, pada akhirnya akan membuatmu lebih kuat. Xiao Yudi, kamu sudah menjadi cukup kuat. Kamu akan selalu menjadi kebanggaan guru. Sudah kuduga. Kamu adalah guru. Tapi sekarang aku tidak mau menjadi gurumu. Aku ingin menjadi pasanganmu seumur hidup. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau.